Sebagai negara yang terdiri dari ribuan suku bangsa, Indonesia memang kaya akan budaya dan adat istiadat. Selain ragam makanan dan bahasa, Indonesia juga memiliki beragam jenis pakaian adat khas dari setiap suku bangsa. Berbicara tentang pakaian adat, tentu tidak lepas dari kain tradisional yang menjadi bahan dasarnya. Dan di Indonesia terdapat berbagai jenis kain tradisional yang syarat akan keindahan. Bukti nyatanya, kini kain-kain tradisional Nusantara menjadi idola di dalam maupun luar negeri. Bukan hanya batik yang sudah mendunia, tetapi tenun ikat dan songket juga sudah mulai dilirik wisatawan luar negeri. Dan pemirsa, kali ini Spotlight akan mengajak Anda melihat beberapa jenis kain-kain Nusantara yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Berikut liputannya. Kain-kain Nusantara yang pertama datang dari kain tradisional khas Manado atau yang disebut dengan kain tenun bentenan. Kain tenun bentenan suku Minahasa ada sekitar abad ke-7. Suku Minahasa membuat busana dengan menggunakan bahan-bahan dari serat kayu. Kemudian sekitar abad ke-15 orang Minahasa mulai menenun dengan benang katun dan hasil tenunan inilah yang dinamakan kain tenun bentenan. Kain tenun bentenan sendiri berasal dari desa Bentenan yang terletak di pantai timur Minahasa. Konon, teknik tenun bentenan sendiri merupakan satu-satunya teknik tenun di dunia. Teknik tenun tersebut disebut tenun mukalungsi. Pada masanya, kain tenun bentenan adalah salah satu kain yang sangat tinggi mutunya, bukan karena teknik pembuatannya, namun juga karena di saat sebelum menenun dilaksanakan, ritual pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa dilantunkan. Bahan untuk pembuatan kain tenun bentenan adalah benang katun atau bisa juga menggunakan benang sutra dan jenis benang lainnya. Proses pembuatannya sendiri cukup rumit, ada 10 proses dari awal sampai akhir. Satu-satunya tempat pembuatan kain tenun cuma di sini. Prosesnya sudah di Indonesia sini kemana aja dan juga di luar negeri kemana aja. Semua turis-turis yang datang berkunjung di sini semuanya membeli kain tenun bentenan. Proses pembuatan kain bentenan sangat tergantung pada cuaca. Jika hari cerah, para penenun akan melaksanakan proses penenunan karena dibutuhkan sinar matahari untuk pengeringan benang. Terdapat berbagai macam jenis motif yang dimiliki kain tenun bentenan, di antaranya adalah motif toni lama yang merupakan tenun dari benang putih tidak berwarna, lalu sinoi atau tenun dengan benang warna-warni dan berbentuk garis-garis. Kemudian ada motif pinatikan atau tenun garis-garis motif jala dan bentuk segi enam. Motif ini adalah motif pertama yang ditenun di Minahasa. Lalu ada motif tinompak kuda atau tenun dengan aneka motif berulang. Dan masih banyak lagi motif-motif lainnya. Harga kain tenun bentenan ini sangat beragam, mulai dari yang paling murah Rp75.000 per meter, hingga ada yang mencapai Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per meternya. Kain tapis khas Lampung. Kain tapis biasanya berupa sarung yang biasa dikenakan pada acara adat seperti acara resepsi pernikahan dan acara tradisional lainnya. Kain tapis Lampung dibuat menggunakan peralatan tradisional dan dalam proses penulamannya adalah hasil tangan-tangan terampil pengrajin tapis. Kain dasar yang digunakan untuk menyulam tapis berupa kain ari benang katun yang warnanya agak gelap dengan bahan pewarna alami. Aplikasi berbagai motif benang emas di kain tersebut dilakukan dengan teknik sulam. Biasanya motif pada tapis berupa pengulangan motif sehingga tampak rapih dan teratur. Motif yang paling umum biasanya berupa garis zigzag atau piramida sebagai motif utamanya. Sebelum menyulam, kain dasar biasanya akan direntangkan pada tekang yang fungsinya seperti ram.
yaitu untuk mengencangkan kain sehingga mempermudah proses penyulaman. Saat membuat ragam hias pada tapis, benang emas disulam ke kain katun menggunakan benang penyawat yang berfungsi untuk mengikat benang emas. Lama pengerjaan kain tapis tergantung pada tingkat kerapatan sulaman benang emas dan kerumitan motifnya. Selembar kain tapis bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu bahkan 1 bulan atau lebih. Kain tapis sempat menjadi langka dan nyaris punah karena tidak banyak orang yang menggeluti menyulam tapis. Akan tetapi, saat ini kain tapis sudah diproduksi pengrajin dengan ragam motif yang lebih variatif. Harga satu helai kain tapis dihargai Rp700.000 hingga Rp2 juta. Desa Tenganan Pegeringsingan memiliki kain yang sangat cantik dan tersohor di kalangan kolektor kain tradisional di seluruh dunia, yaitu kain geringsing. Kain yang sudah ada sejak zaman megalitikum ini memang sangat unik, di mana selain warna dan corak khasnya, kain ini pun diakui dunia memiliki tingkat kerumitan yang luar biasa dalam pembuatannya. Di dunia ini, pembuatan kain dengan metode seperti kain geringsing hanya bisa diproduksi di 3 tempat, yaitu di tempat pembuatan kimono kuno di Okinawa, Jepang, Desa Putapaka, India, dan tentunya di Tenganan sendiri. Proses pembuatan kain geringsing dari awal hingga akhir dikerjakan dengan tangan. Benang yang digunakan adalah benang pintal tradisional, begitu juga dengan pewarna benang yang merupakan warna yang diperoleh dari alam seperti dari kemiri, daun taum atau indigo, dan akar kulit sunti atau mengkudu. Dan luar biasanya pemirsa, proses pewarnaan ini memakan waktu berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Warna yang umum pada kain geringsing adalah warna kuning yang memiliki Shiva, merah mewakili Brahmana, dan hitam mewakili Wisnu. Sementara untuk pola atau motif yang dibuat pada kain harus melalui proses tenun dengan keterampilan dan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga setiap warna akan menghasilkan motif kain yang tegas. Ini dia yang sulit pemirsa, tenun ikat ganda yang memiliki tingkat kerumitan lebih tinggi dibandingkan tenun ikat tunggal biasa. Dalam teknik ini motif sudah direncanakan sejak pembuatan warna pada benangnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses menenun dengan metode dan alat tradisional yang bisa menghabiskan waktu berhari-hari. Dengan proses pembuatannya yang sangat rumit dan lama ini, pantaslah jika hasil jadinya pun sangat mempesona. Dan keajaiban lain dari kain ini adalah semakin tua usia dari kain ini, maka kain akan mengeluarkan warna yang lebih bagus. Jadi tidak perlu heran ya jika banyak kolektor kain di seluruh dunia rela membayar mahal untuk kain cantik ini. Siapa bilang Bali tidak memiliki batik? Nah, di Desa Sidan Gianyar, Bali, saat ini desainer mode busana Bintang Mira sedang gencar mempromosikan batik Bali sebagai karya asli Bali. Mengusung nama Bali Batiku, batik-batik khas Bali pun bisa Anda temui di sini. Lalu apa bedanya Bali Batiku dengan batik-batik lainnya seperti batik Jogja, Solo, atau Pekalongan? Ya, bedanya tentu hanya pada motif. Batik Bali tentu sangat kental dengan unsur-unsur budaya Bali seperti kecak, barong, dan poleng. Dan untuk mendapatkan motif-motif tersebut, Bintang Mira bekerja sama dengan penduduk asli Bali dalam proses produksinya. Jadi jangan heran jika kain-kain batik cantik dengan motif kental khas Bali bisa dihasilkan. Sementara untuk proses pembuatannya sendiri, batik Bali juga melalui serangkaian proses pembatikan sama halnya dengan proses pembatikan batik-batik yang ada di Pulau Jawa. Ada proses pembuatan motif gambar, proses pemberian malam, hingga pewarnaan semuanya sama. Sekali lagi perbedaannya memang hanya pada motif saja yang memang sangat kental dengan unsur Bali. Mirsa, itulah tadi kain-kain khas yang ada di Nusantara. Hidup dalam sebuah bangsa yang kaya akan budaya adalah suatu anugerah dan kebanggaan. Jadi sudah pasti tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menolak melestarikan kekayaan budaya tersebut.